Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Palembang, Ibu Nurmalina Sria SPD. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru SD Negeri 2 Palembang. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang mana ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Salawat salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelum presentasi ini saya mulai, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Pagi-pagi makan nasi. Cakep. Cuci mulutnya pakai buah mangga. Sebelum memulai presentasi, mari kita ucapkan Bismillah. Baiklah Bapak Ibu Guru, teman-teman, aksi nyata modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Nah, perkenalkan, di sini ada Pak Efri Arifin SPD GRMPD selaku fasilitator, kemudian ada Pak Ahmad Sauki SPD GRMPD sebagai pengajar aktif, dan saya sendiri Mira Andriani SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Konsep inti budaya positif yang akan saya maparkan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi kita harapkan siswa kita bisa memiliki nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Terkadang terjadi kesalahan tentang teori kontrol. Pertama, ilusi mengontrol murid. Jadi kita berpikir terkadang guru ini bisa mengontrol murid. Padahal mengontrol itu hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri.
Respon. Maksud dari teori ini yakni belajar ialah suatu interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah hal-hal yang terangsang terjadinya kegiatan pembelajaran, seperti pikiran, perasaan, dan lain-lain, yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan anak didik oleh ketika belajar, yang berupa gerakan, tindakan, dan lain-lain. Nah, stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitasnya, kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Siswa juga begitu. Tidak semua siswa memiliki kebutuhan yang sama, melainkan setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Coba Bapak Ibu perhatikan siswa-siswa kita, apakah mereka semua melihat dengan hal yang sama? Tentu saja tidak, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan setiap orang itu berbeda. Jadi kita memposisikan kita terhadap orang tersebut untuk memahaminya. Perilaku itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau kita melihat anak itu bermasalah atau ada masalah, belum tentu anak itu membuat kesalahan dengan sengaja. Mungkin dia memiliki tujuan melakukan itu. Jadi kita tidak bisa menjelaskan anak itu bahwa kamu bersalah. Karena mungkin tujuannya berbeda, cara pandang dia berbeda dari teman-temannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol anak, kita tidak bisa mengontrol teman. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada paksaan, adanya kolaborasi atau kerjasama. Model berpikir menang atau kalah. Kita akan mengubah mindset kita. Model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada menang kalah, tapi semuanya menang dan menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan serta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya global, gotong royong, mandiri
Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Apa saja akan kita lakukan untuk mendapatkan kebutuhan dasar itu, termasuk anak. Semua manusia, termasuk anak-anak, memiliki kebutuhan dasar. Mereka akan melakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Apa yang dilakukan untuk melakukan bertahan hidup? Pertama, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi setiap makhluk hidup itu perlu makan. Kita manusia perlu makan. Kita perlu pakaian, kita perlu tempat tinggal, kita perlu keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia ingin memiliki rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Tidak ada manusia yang ingin dikucilkan. Tidak ada anak yang ingin dimusuhi oleh temannya. Jadi setiap manusia ingin memiliki rasa kasih sayang dan diterima. Anak-anak juga. Tidak ada anak dewasa ingin dimusuhi temannya, apalagi oleh ibunya. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Jadi salah satu kebutuhan dasar manusia itu ingin penguasaan, ingin harga diri atau dihargai, keinginan untuk dianggap, memimpin. Anak-anak ingin menjadi pemimpin. Anak-anak itu calon pemimpin di masa depan. Anak-anak itu ingin dianggap oleh temannya, diakui oleh temannya. Dan anak-anak itu ingin semuanya menjadi anak-anak yang berprestasi. Diakui sebagai apa? Diakui pendapatnya, didengarkan apa yang mereka inginkan. Kita tidak bisa hanya memutuskan kita sebagai teacher center. Kita harus mendengarkan pendapat anak, melatih anak untuk mengenal diri, melatih anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Nah, setiap anak kita latih untuk mandiri, memiliki pilihan. Apa pilihan anak? Kita tidak bisa memfokuskan anak itu, semua anak itu harus pandai matematika, atau semua anak itu harus menguasai bidang. Semua mata pelajaran itu harus dikuasai oleh anak-anak. Kita tidak bisa berpikir seperti itu. Karena apa? Karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Mungkin yang anak ini memiliki kepandaian di bidang matematika. Dalam pelajaran matematika mungkin cuma menghafal, menangkap pelajaran, menjelaskan guru. Tetapi ada satu lagi belum tentu. Mungkin dia lebih menguasai bidang IPA, ingin mempraktikkan secara langsung. Atau ada yang suka pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak itu memiliki kodenya masing-masing. Jadi kita sebagai guru hanya menuntut menebalkan garis apa yang ada pada anak. Kita mengarahkan di mana anak-anak itu berbakatnya. Kesenangan, setiap manusia itu ingin bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi kebutuhan kita sebagai manusia itu kita ingin merasa senang, kita ingin bergurau, memiliki rasa humor dan antusias serta tertawa. Karena tak ada manusia yang tak tertawa. Kalau tidak tertawa, pikiran kita menjadi kaku, agak kacau. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang tumbuh dari luar diri kita. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang tumbuh dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi intrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, melakukan
sendiri. Salah satunya untuk menghargai diri kita sendiri adalah tanggung jawab dengan tugas kita. Kita sebagai seorang guru kita memiliki tugas dan tanggung jawab, demikian juga seorang siswa memiliki tugas dan tanggung jawab. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, sekolah ini tidak buat PN. Mungkin sekali, 2 kali, okelah dianggap dulu. Kalau keseringan, mungkin kamu tidak buat PN ya. Kenapa? Lupa bu, selalu alasan seperti itu. Oh, kamu harus belajar sekarang. Tidak terencana, karena anak itu tidak buat PN. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak di lingkungan kamu. Nah, pada saat mengukur kemungkinan guru itu pasti tidak kelihatan siswa lain, menghukum siswa itu sendiri. Bersifat satu arah, jadi hukuman itu bersifat satu arah. Misalnya dari orang tua ke anak, orang tua menghukum anak. Kalau anak berbuat kesalahan, itu orang tuanya atau lagi tidak akan tegas untuk menghukum anaknya agar memperbaiki dirinya. Berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman itu bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Apa saja itu? Fisik, misalnya orang tua yang sering memukul itu membuat hukuman fisik. Tapi ada juga psikis dengan kata-kata yang kasar. Itu akan merusak mental anak. Ada konsekuensi terencana atau kesepakatan sesuai aturan. Misalnya, tadi kita tentang anak yang terlambat. Konsekuensinya apa? Tidak akan kita berikan kepada anak itu. Setiap anak itu karena ada kesepakatan kelas, akhirnya itu tidak disiplinan. Agar kita bisa memperbaiki anak itu. Murid dibuat tetap tidak nyaman dengan konsekuensi, anak itu merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan. Sikap guru selalu memonitor murid, tidak ada kekuasaan dalam mendidik murid. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, restitusi ini perlu kita terapkan di kelas kita. Misalnya sesuai dengan tadi, bisa kita selesaikan masalahnya dengan cara restitusi. Karena restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan proses kolaboratif mengajak anak untuk mencari solusi sendiri. Contohnya, ada data terlambat, bisa bertanya, kenapa kamu datang terlambat? Pasti ada juga ada alasan. Atau bangunnya kesiangan, atau mogok di jalan. Jadi berikan waktu untuk anak memberi alasan. Tidak bisa kita hanya mengatakan kamu terlambat, kamu harus dihukum. Kenapa pasti anak itu melakukan sesuatu pasti ada alasan. Tidak mungkin dia terlambat dengan sengaja. Jadi anak itu bisa diajak ngobrol, berkolaborasi untuk mencari solusinya sendiri. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Bangun kesiangan. Kenapa kamu kesiangan main game sampai malam? Apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa bangun lagi? Ini lagu, misalnya tidurnya dalam main game-nya diatasi. Jadi anak berpikir sendiri untuk mencari masalahnya itu sendiri, itu kita restitusi. 5 posisi kontrol guru. Jadi seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Dan keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, biasanya ini hanya menjawab guru semua. Dari 5 posisi kontrol ini, posisi mana yang sering Bapak Ibu pakai untuk menghadapi siswa? Coba Ibu tanya, posisi kontrol mana yang sering kita gunakan untuk menghadapi siswa?
Posisi kontrol guru yang sering saya pakai itu teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Kalau teman, hubungan dan komunikasi yang saya bangun kepada siswa itu kadang ada kita anggap mereka sebagai teman. Pada saat mereka jam istirahat, kita jadi guru yang asik, dari guru yang seru, agar mereka itu mau menerima kita dan mereka tidak sungkan ketika mengikuti pelajaran. Tapi di sisi lain kita memberi batasan dengan siswa agar mereka itu tidak di luar batas ketika berkomunikasi keras dengan gurunya. Dan itu masih saya pelajari ya, saja. Terima kasih Ibu Rani. Ada lagi yang ingin dikatakan? Ibu Nur Aisyah, dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol mana yang sering Ibu Aisyah gunakan? Kontrol manajer, teman, dan pemantau. Manajer, saya mengarahkan mana yang baik untuk anak dalam melakukan kesalahan. Sebagai teman, misalkan setelah melakukan kesalahan, saya akan memanggil anak tersebut dan menasihatinya. Nah, itu saya kira. Terima kasih Ibu Aisyah atas masukannya. Nah, jadi 5 posisi kontrol guru itu pertama penghukum, kedua membuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajerial. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus Rizky adalah siswa yang selalu datang terlambat ke sekolah. Jadi si Rizky ini sangat sering datang terlambat. Sebagai penghukum, kemungkinan murid akan marah dan menderam dan agresif. Itu biasanya kalau guru itu gurunya marah. Datang terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Jadi guru itu sepertinya marah kepada siswa dengan nada yang agak kencang. Datang terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Dari apa yang diucapkan guru tadi, kemungkinan murid akan marah dan menderam dan agresif. Bisa jadi ketika kembali duduk, murid akan mencoret bukunya atau mejanya. Kesel ya karena dimarah guru. Sore-sorenya buku. Karena kalau mau langsung ke guru pasti kena marah lagi. Sore-sorenya buku, sore-sorenya meja untuk meluapkan emosinya tadi karena sudah dimarah guru. Dan yang lebih buruk lagi, ketika pulang sekolah mungkin dia akan merusak motor gurunya. Bisa disayangkan untuk meluapkan emosi karena dengar tadi, atau bisa dilepaskan dari motor gurunya dia bukannya ngetes. Itu sering terjadi di sekolah-sekolah tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Adik, kamu bagaimana ya? Rizky, kamu bagaimana ya? Kamu kan sudah janji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ibu kecewa sama kamu. Nah, dengan ucapan ibu kecewa sama kamu, siswa ini merasa bersalah. Oh, ternyata saya sudah mengecewakan ibu. Pasti orang tua saya di rumah juga kecewa. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Siapa orang lain itu? Guru dan orang tuanya. Kadang sikap seperti ini lebih bahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tekanan rapat dalam diri. Murid menahan perasaan yang tertahan dunia yang suatu waktu akan meletus dan akan melukai dirinya sendiri dan orang lain. Jadi
tidak ada kesadaran diri. Jadi pembelajaran bersalah ini bisa menahan murid untuk menahan emosinya, tapi kemudian suatu saat akan meledak emosinya itu karena dia menahan emosinya itu dengan ucapan saya benar-benar kecewa. Jadi jangan sekali-sekali untuk mengucapkan kekecewaan kita kepada anak bahwa saya kecewa sama kamu karena kamu seperti ini. Kemudian ada posisi teman. Nah, pada saat posisi teman ini guru menganggap siswa itu temannya. Ayolah, bagaimana sih? Mari kamu sudah janji sama ibu, kenapa lagi? Sambil tertawa gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Besok jangan berangkat lagi ya. Silakan ibu. Nah, posisi teman ini guru dan siswa seperti teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid akan ketergantungan pada guru tersebut. Jadi dengan posisi teman ini, murid merasa dihargai, tapi dia akan ketergantungan dengan guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru yang tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid akan melakukan sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut. Belum tentu melakukan hal yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi jika guru mengambil posisi teman ini, murid senang merasa dihargai oleh guru. Tapi nanti si murid ini hanya akan mengikuti dengan guru itu. Dia tidak akan mengikuti dengan guru lain. Dan jika dia menghadapi masalah, dia berpikir, oh pasti ini akan membantu saya. Jadi itu kelemahan dari posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai penentang. Tahukah kamu jam berapa sekarang? Kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah tahu kan konsekuensi yang harus kamu lakukan jika terlambat? Murid mengetahui konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah atau kelas. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena akan melakukan konsekuensinya dan guru tak harus memantau murid selama dia mendapatkan konsekuensinya. Jadi pada posisi pemantau ini, siswa tetap dibuat merasa tidak nyaman. Tidak nyaman karena harus melakukan konsekuensi yang telah disepakati. Harus melakukan konsekuensi yang telah disepakati, tetap merasa tidak nyaman dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian posisi manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Pada saat posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, apalagi sampai menunjuk-nunjuk. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Bila guru di posisi pemantau, guru tahu konsekuensi apa yang ada di peraturan. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid dan mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Jadi posisi manajer ini digunakan dengan cara berkolaborasi dengan siswa, dengan murid itu sendiri. Jika murid mempunyai masalah, bisa dibicarakan bersama dengan murid itu dan tidak akan berpikir sendiri bagaimana menyelesaikan masalah yang telah dia buat. Contohnya tadi, misalnya ada siswa yang tidak pakai. Kenapa kamu tidak pakai? Saya ketiduran, Bu. Saya kecapean. Kenapa? Semalam saya pulang mengaji, saya langsung tidur. Siapa yang kamu lakukan? Saya
pulang lagi saya tidak capek lagi, saya tidak bisa langsung tidur, sehingga saya selesai. Nah, jadi dengan posisi manajer ini, dengan bimbingan guru, siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Apa yang harus dilakukannya agar tidak melanggar dari peraturan kelas atau peraturan sekolah. Dia bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri, bahwa setelah pulang sekolah kerjakan dulu PR itu, baru bermain, sehingga pada saat malam tidak mengganggu waktu istirahatnya. Biar tidak bosan, coba kita breaking dulu, kita tetap semangat. Supaya berani kita kalau latihannya untuk memilih teman-temannya ice breaking. Ya, izin ya teman-teman, ayo kita semua berdiri untuk bertepuk semangat. Siap ya? Tepuk semangat. Ding dang 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 dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang 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 dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Terima kasih Ibu Ani. Kembali ke slide-nya tadi. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, adakah yang ingin teman-teman tanyakan? Dari slide yang sudah saya paparkan tadi, adakah teman-teman yang ingin bertanya tentang posisi kontrol guru dan yang lainnya? Ada yang bertanya teman-teman? Ya, silakan Bu Desi. Terima kasih Bu Mira atas kesempatannya. Saya sedikit bertanya, di sekolah kan sudah ada tata tertib atau peraturan yang sudah dibuat, sedangkan di kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas. Apakah peraturan sekolah bisa diganti dengan keyakinan sekolah? Bagaimana jika warga sekolah ada yang tidak menyetujuinya atau yang kurang setuju? Tentang peraturan sekolah, misalkan diubah dengan menjadi keyakinan sekolah. Peraturan sekolah itu dibuat untuk sebagai penekanan, sedangkan keyakinan sekolah itu untuk dilakukan secara bersama-sama. Bedanya peraturan dan keyakinan, kalau peraturan itu agak menekan, sedangkan keyakinan itu didiskusikan secara bersama. Nah, untuk peraturan sekolah dan keyakinan sekolah mungkin ada bedanya. Kalau setiap sekolah itu beri peraturan dan keyakinan sekolah itu didiskusikan agar apa yang dilakukan pasti ada konsekuensinya. Nah, pertanyaan saya tadi, bisakah peraturan sekolah dijadikan atau dibawa menjadi keyakinan sekolah? Peraturan itu sedikit menekan artinya harus dipatuhi. Sedangkan keyakinan itu didiskusikan, dibuat secara bersama-sama. Jadi keyakinan sekolah itu sebagai pendukung dari peraturan sekolah yang telah ditentukan. Kalau keyakinan itu dibuat secara diskusi bersama guru berkolaborasi, tapi peraturan itu untuk dipatuhi. Keyakinan sekolah hanya mendukung dari peraturan sekolah. Bagaimana Ibu Desi? Ada lagi teman-teman yang ingin ditanya? Kalau tidak, kita lanjut ya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak benar-benar melakukannya. Nah, dari 5 posisi
kontrol guru yang mana? Apakah menghukum atau membuat rasa bersalah atau sebagai pemantau, teman, atau manajerial? Ya, coba Bu Mila silakan beri tanggapan. Masuk posisi kontrol menghukum. Terima kasih Ibu Mila atas tanggapannya. Jadi menurut Ibu Mila ini posisi menghukum. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Menurut Ibu Mila ini di posisi menghukum. Nah, bagaimana menurut yang lain? Apakah ini termasuk posisi menghukum menurut teman-teman? Ya, Ibu Nurmani, terima kasih. Terima kasih tadi. Kalau kita lihat dengan berdasarkan kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya, ini posisinya menghukum mental, ya, menghukum mental seseorang. Jadi kita tidak boleh menjas, langsung menetapkan orang itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi sedapat mungkin kalimat seperti ini tidak digunakan. Nah, di samping menghukum, kalimat ini juga bisa membuat seseorang itu merasa bersalah. Jadi dengan dikatakan seperti itu, akhirnya guru tersebut akan merasa, oh aku ini seperti ini. Akhirnya nanti merasa berkecil hati. Jadi alangkah baiknya diberikan solusi. Coba kita bandingkan dengan yang ini. Coba ibu membuat seperti ini, bandingkan dengan yang ada ini, kira-kira lebih baik yang mana. Jadi tidak langsung kita menjudge, oh kamu salah, oh kamu tidak pernah benar. Itu yang bisa ibu tambahkan sebagai jawabannya. Terima kasih Ibu Nurmani Tasria tanggapannya. Tepuk tangan dulu kita untuk pimpinan kita yang bijaksana ini. Nah, jadi menurut Ibu Nurmani ini sebagai penghukum dan juga bisa sebagai. Terima kasih Ibu Nurmani. Jadi menurut Ibu Nurmani ini posisi kontrol yang bisa menghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dengan kata-kata seperti ini, posisi kontrol apa yang digunakan guru? Menurut saya kalimat saya kecewa sekali dengan kamu itu termasuk dengan posisi kontrol merasa bersalah, yang membuat rasa bersalah. Oke, terima kasih Bu Ira, benar sekali. Dengan adanya kata kecewa sekali dengan kamu itu menunjukkan bahwa guru tadi ingin membuat rasa bersalah kepada siswanya. Jadi dengan membuat rasa bersalah ini mental siswa akan turun. Itu sebenarnya memang baik dilakukan agar menjaga mental siswa. Nanti Ibu Desi, ada lagi apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, dari kata-kata apa rencanamu untuk memperbaikinya, kira-kira posisi kontrol mana yang digunakan guru pada sesi ini? Posisi kontrol apa? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Iya, silakan Pak Doni. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Itu posisi kontrol saat benar. Nah, menurut pendapat Pak Doni, itu posisi kontrol teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman yang lain? Apakah benar itu termasuk posisi kontrol sebagai teman? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Yang Desi memberi tanggapan. Terima kasih Bu Bella. Ini menurut saya
rencanamu untuk memperbaikan ini masuk ke posisi kontrol sebagai manajer, karena di situ murid mencari solusinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Terima kasih, itu saja Bunda. Ya, terima kasih Desi. Ya, jadi benar ya, apa rencana untuk memperbaikinya itu jadi sebagai posisi kontrol manajerial. Siswa berpikir sendiri untuk mencari solusi atas permasalahannya. Terus, nah ada lagi posisi kontrol apakah aku. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, dari kata-kata seperti itu, kira-kira posisi kontrol mana? Ya, Ibu Meta. Sebagai teman. Nah, menurut Ibu Meta, dari kata-kata lakukan demi Bapak Ibu ya, itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman yang lain? Sepakat dengan Ibu Meta? Oke, sepakat ya. Kemudian ada lagi, kamu tidak akan dapat nilai jika kamu tidak mau mengerjakan tugas. Kamu tidak akan dapat nilai jika kamu tidak mau mengerjakan tugas. Posisi kontrol mana itu yang digunakan dulu? Hukuman. Menghukum. Ya, jadi seolah-olah guru itu menghukum siswa tidak mengerjakan tugas dengan tidak memberi nilai, menghukum siswa. Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan tadi dibuat untuk ditaati dengan sedikit memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama dengan buat dan kesadaran, dilakukan dengan siswa. Jadi terjadinya diskusi, kolaborasi dengan siswa untuk membuat suatu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, semua siswa harus menaati dengan sedikit paksaan. Tapi kalau keyakinan kelas dilakukan secara berdiskusi, menentukan sendiri. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, dari yang ini bisa dilihat semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya guru berdiskusi, berkolaborasi dengan murid untuk membuat keyakinan kelas itu. Jadi setiap siswa, setiap murid boleh menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan dengan kata-kata yang positif. Ada yang bisa memberikan contoh peraturan kelas atau keyakinan kelas? Teman-teman, yang mana kira-kira termasuk keyakinan kelas dan yang mana termasuk dengan peraturan kelas? Contoh kata-kata yang termasuk dalam keyakinan kelas atau peraturan kelas. Misalnya, disiplin. Kata-kata disiplin itu menurut teman-teman termasuk keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Kenapa kira sebut peraturan kelas? Karena disiplin artinya harus ditaati.
Jadi kalau peraturan kelas itu disiplin. Disiplin itu banyak. Disiplin berpakaian, disiplin dalam kelas, disiplin datang ke sekolah, itu termasuk peraturan kelas. Nah, kalau contoh keyakinan kelas, apa contoh kalimat keyakinan kelas? Menjaga kebersihan meja dan bangku. Ada coba dipindah. Menurut keyakinan kelas itu seperti menjaga kebersihan meja dan bangku yang ada di kelas serta saling menghormati antar teman. Ya, terima kasih Ibu Ina. Tadi menurut Ibu Ina menjaga kebersihan meja dan bangku dan Menghormati antar teman. saling menghormati antar teman. Ya, jadi keyakinan kelas itu bukan kata-kata positif. Menghormati atau menghargai sesama teman itu sudah termasuk keyakinan kelas. Jadi siswa itu sudah berpikir untuk menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Dengan menghargai diri sendiri, dia bisa menghargai orang lain, itu termasuk sudah keyakinan kelas. Jadi dengan kata-kata positif, kalau jangan datang terlambat, itu kata-kata positif atau bukan? Bukan. Jadi kalau dengan kata jangan datang terlambat itu bukan kata-kata positif. Nah, bisa dirubah menjadi kata-kata positif. Apa yang bisa kita ubah dari jangan datang terlambat? Benar, datang tepat waktu. Jadi bisa dari kata jangan datang terlambat kita ubah menjadi kalimat positif datang tepat waktu. Oke, lanjut Ibu Desi. Nah, kemudian segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang akan dilaksanakan. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi membuat kesalahan itu proses dari pembelajaran. Pernah manusia itu tidak salah? Tidak pernah. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita guru pernah melakukan kesalahan, termasuk juga siswa pernah melakukan kesalahan. Nah, salah satu kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas tadi, berbuat salah itu wajar. Jadi dengan kata-kata seperti ini, berbuat salah itu wajar, siswa tidak akan merasa tertekan. Oh, ternyata aku salah, aku ini tidak ada gunanya. Jangan sampai siswa itu merasa tertekan. Jadi dengan berbuat salah itu wajar, kita akan memperbaikinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi manusia tidak ada yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukannya. Siswa terlambat bisa. Kenapa kamu terlambat? Ibu bapak guru juga pernah melakukan terlambat. Ibu bapak guru juga pernah datang terlambat. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika siswa merasa tidak nyaman di kelas, mereka berhak merasa tidak nyaman. Nah, kita akan tahu apa alasan mereka tidak nyaman di kelas. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata yang bisa kita gunakan pada validasi tindakan yang salah ini,
pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi setiap siswa itu melakukan sesuatu pasti punya alasan. Baik dia tidak mengerjakan PR, atau dia datang terlambat, atau sesuatu itu terkelahi dengan teman, pasti punya alasan. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya siswa itu berkelahi, berantem, adu mulut dengan temannya. Mungkin nanti kamu bisa melakukan lebih dari itu. Bagaimana kau dia mengajak temannya? Kamu patut bangga karena kamu telah mempertahankan hakmu. Nah, dari sisi berantem ini tadi saling males karena yang satu tadi ingin mempertahankan haknya, tidak ingin diganggu, terjadilah perkelahian itu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Nah, jadi itu termasuk validasi tindakan yang salah. Lanjut kemudian menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intensif. Apa keyakinan di kelas kita? Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas seperti yang bertemu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika siswa itu melanggar peraturan, kita bisa tanyakan apa keyakinan kelas kita. Oh, datang tepat waktu Bu. Nah, jadi ternyata dia menyadari bahwa dia tadi tidak menuruti peraturan atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Dia datang terlambat, artinya keyakinan kelas yang dilanggarnya datang tepat waktu. Lanjut definisi. Terima kasih teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, dari apa yang sudah saya paparkan tadi, adakah teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi atau membicarakan? Saya persilakan dengan senang hati. Silakan teman-teman jika ingin ada yang bertanya. Boleh bertanya. Terima kasih Bu Mira. Saya ingin menanyakan tentang pembahasan yang terakhir, restitusi, ketiga restitusi tadi. Apakah misalnya yang pertama tadi kan validasi tindakan, terus ada menstabilkan integritas, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Apakah restitusi ini harus berurut atau boleh kita misalnya nih kita sudah validasi tapi kita menanyakan keyakinan kelas dulu baru menstabilkan ini apa menstabilkan identitas seperti itu saja. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan yang boleh tadi dari tahapan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau menurut pendapat saya sudah sesuai dengan tahapan. Jadi 3 tahapan itu sudah dibuat secara berurut. Pertama kita menstabilkan identitas dulu. Kita nanya siswa, belum menstabilkan identitas itu, siswa sedikit rendah emosinya. Jika siswa bermasalah, berkelahi, lalu kita tanya dengan keyakinan, mungkin emosi siswa itu masih ada emosi dalam dirinya. Artinya menstabilkan identitas tadi, kita ajak ngobrol sedikit rendah emosi yang dialami siswa itu. Kemudian baru kita tahap selanjutnya untuk validasi tindakan apa yang dilakukan siswa itu. Kemudian baru keyakinan. Dengan keyakinan dia akan mengetahui atau menyadari apa tindakan yang telah dilanggarnya. Bagaimana cara dia memperbaikinya. Jadi kalau menurut saya sudah sesuai dengan segitiga restitusi itu sudah sesuai dengan tindakan atau tahapan-tahapan yang telah ada. Nah, ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi? Ibu Nurmali, silakan. Terima kasih Ibu.
Terima kasih Bu Mira. Keyakinan di kelas ini itu berdasarkan hasil kesepakatan dari siswa. Ya. Tentu kita ini itu menuntut anak untuk mengungkapkan kesepakatan kelas yang diinginkan oleh mereka. Nah, di sini yang Ibu tanyakan, apabila anak tersebut tidak memenuhi keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, adakah konsekuensinya? Atau harus diberi sanksi atau bagaimana? Misalnya datang tepat waktu, ternyata anak tidak datang tepat waktu. Nah, apa konsekuensinya? Kemudian misalnya menjaga kebersihan kelas, ternyata anak tersebut membuang sampah sembarangan. Itu yang ditanyakan, silakan Bu. Terima kasih Ibu. Jadi pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimana siswa itu ketika tidak mematuhi peraturan kelas. Nah, salah satunya contohnya tadi tidak datang tepat waktu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan validasi tindakan tadi, dengan sedikit garis tadi, kita mencari dulu alasannya. Pasti siswa itu ada alasan datang terlambat. Mungkin pada saat di jalan macet, atau pada saat di jalan motor akhirnya kempes, atau dia juga bisa datang kesiangan karena barunya kesiangan. Jadi kita cari tahu alasannya itu. Kita tidak bisa semata-mata menghukum siswa karena datang terlambat tadi, tapi kita cari tahu alasannya. Apa penyebabnya dia datang terlambat tadi? Dengan mengajaknya ngobrol, mencari tahu alasan sehingga kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan sebagai guru dengan mendengarkan alasan siswa. Kemudian jika peraturan kelas menjaga kebersihan kelas masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan, mungkin kita langsung ambil keputusan. Nah, kok kamu buang sampah di situ? Kan peraturan kelas kita menjaga kebersihan kelas, coba kamu ambil sampah yang kamu buang. Kamu buang di kotak sampah. Jadi kelas kita bersih tidak kotor lagi. Jadi menurut saya seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman yang lain ingin menanggapi atau bertanya? Cukup? Cukup, oke. Alhamdulillah kalau cukup. Terima kasih atas bantuan teman-temannya. Sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya pantun lagi. Karena terpantun ditutup dengan pantun. Ke pasar membeli selasi. Jangan lupa gula batunya. Presentasi sudah selesai. Mari mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.